Judulnya Bapak Ibu, makna minyak urapan. Ya, mari kita buka dulu Alkitab kita, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekarang lihat kepada saya. Dari ayat ini Bapak Ibu, sebenarnya kita tahu ada 3 jabatan yang kita pegang. Yang jelas-jelas dikatakan adalah imam dan raja. Itulah yang dikatakan imamat yang rajani. Amin. Nabinya di mana Pak? Enggak ada tulisan nabi. Itu tadi katakan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Itulah tugas nabi. Itulah tugas kenabian. Dan saudara juga tahu tentang amanat agung Tuhan Yesus. Benar? Itu kan tugas orang Kristen. Itu tugas kenabian kita. Pergilah ke segala bangsa, ya beritakan Injil. Itu kan tugas kenabian. Amin Bapak Ibu. Jadi 3 jabatan yang kita pegang. Imam, raja, dan nabi. Haleluya. Dan sesuai dengan juga pada masa perjanjian lama dulu, ini adalah jabatan yang lebih dari orang Israel pada umumnya. Dan ada satu ciri lagi. Ketiga jabatan ini sah ketika ditakbiskan dengan minyak urapan. Itulah soalnya bagi kita hari ini. Kita orang Kristen, kita adalah imamat yang rajani dan nabi. Harusnya ada ciri minyak urapan. Karena itu yang menunjukkan kita sah menjadi imam, raja, dan nabi di hadapan Bapa yang di surga. Amin. Nah iya dong. Jadi kalau ada orang nolak minyak urapan, waduh salah sekali itu. Haleluya. Mau bukti lagi? Dari namanya saja, kita orang Kristen. Benar gak Bapak Ibu? Orang Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Kristus artinya dalam bahasa Yunani adalah yang diurapi. Bahasa Ibrani apa? Mesias, yang diurapi. Lah kita pengikut Yesus Kristus yang diurapi, maka kita juga harus ada ciri pengurapan, harus ada ciri minyak di dalam kehidupan kita. Amin. Itu baru namanya Kristen. Nah iya dong, pengikut Kristus yang diurapi. Kok kita nggak ada minyak? Aneh tuh. Haleluya. Karena itulah hari ini semakin kuat, semakin tegas bahwa kita orang Kristen harus ada minyak, ciri minyak di dalam kehidupan kita. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kok kayaknya gak semangat, kedinginan ya? Naikkan ke atas dulu tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus dengan bertenaga. Gitu dong Bapak Ibu. Nggak apa-apa, bertenaga, berkeringat sedikit di luar hujan. Tetapi ada juga orang begini Bapak Ibu. Kenapa mereka menolak minyak urapan? Karena mereka takut pakai minyak urapan itu mendatangkan maut bagi mereka. Karena memang sesuai dengan perjanjian lama di dalam Keluaran dikatakan bahwa orang biasa nggak boleh pakai minyak. Karena kalau minyak itu hukumannya mati. Benar ini, benar. Coba kita lihat. Ada ayatnya, Keluaran 30, ayat 31 sampai 33. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Ayat 32. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Tuh, benar ada larangan Bapak Ibu. Dan janganlah kau buat minyak semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhkannya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Tuh, keras kan Bapak Ibu hukumnya kan? Iya, bagi orang biasa, bahkan juga bagi yang mengurapi orang biasa. Tetapi bagi kita hari ini, kita bukan orang biasa. Kita spesial di mata Tuhan. Karena 3 jabatan di hadapan Tuhan kita pegang. Kita pegang jabatan imam, kita pegang jabatan raja, kita juga pegang jabatan nabi. Bahkan kita juga dipandang sebagai biji matanya Tuhan, anaknya Tuhan. Maka ciri pengurapan juga harus ada di dalam diri kita. Karena itulah hari ini, kalau saudara banyak orang Kristen nolak, itu sama dengan mereka menolak. Mereka orang pilihan Allah, mereka spesial di mata Tuhan. Tapi hari ini kita spesial, kita orang pilihan. Maka hari ini juga ada ciri pengurapan di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, sebenarnya 3 jabatan ini juga menunjuk kepada Yesus Bapak Ibu, menunjuk kepada Tuhan Yesus. Ya, imam, raja, dan nabi itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dan juga semakin jelas kalau kita lihat juga fungsi dari masing-masing jabatan tadi. Ya, Yesus adalah imam, bukan hanya imam biasa, imam besar agung kita. Benar Bapak Ibu ya? Ibrani jelas berkata demikian. Amin. Imam besar agung kita. Haleluya. Ya.
tugas imam zaman dulu, Bapak Ibu, imam besar apa? Mempersembahkan korban penebus dosa. Itu Bapak Ibu, tugas imam zaman dulu, imam besar. Haleluya. Dan Yesus jelas memberikan korban penebus dosa, tetapi bukan darah hewan, tetapi darah Yesus sendiri, lebih dahsyat. Haleluya. Oke, itu imam. Sekarang raja. Yesus bukan sembarang raja, tapi raja di atas segala raja. Bukan Raja Padoha, bukan. Bukan Raja Napugus, bukan. Raja di atas segala raja. Amin Bapak Ibu. Iya, raja di atas segala raja. Haleluya. Zaman dulu fungsi raja ngapain? Mendirikan dan memerintah atas kerajaan. Dan Yesus lebih dahsyat lagi. Yesus mendirikan kerajaan Allah dan memerintah atas bumi. Amin. Haleluya. Iya dong. Lebih dahsyat kan? Itu jabatan dua. Iya. Imam, raja. Sekarang nabi. Apa tugas nabi zaman dulu? Ya, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan perintah Allah. Benar Bapak Ibu? Yesus lebih dahsyat lagi. Bukan hanya memberitakan firman. Yesus sendiri adalah firman itu sendiri. Firman yang hidup. Amin. Jadi 3 jabatan tadi itu sebenarnya menunjuk kepada Yesus. Dan hari ini ketiga jabatan tadi juga ada pada kita sebagai orang pilihan. Karena itulah hari ini jangan ragu lagi. Pakai minyak. Dan lewat minyak itulah kita sungguh-sungguh menjadi sah. Menjadi orang pilihan Allah, menjadi imam, raja dan nabi. Dan kita lebih dari teman-teman sekutu kita. Dan kita bisa pegang lewat status kita sebagai imam, raja dan nabi. Kita selalu naik, selalu jadi kepala, hidup berkuasa, hidup kita selalu berkemenangan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mantap. Sekarang kita masuk pada bagian kedua Bapak Ibu. Minyak urapan untuk memuliakan Allah. Coba kita lihat Hakim yang 9 ayat 8-9. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Ayat 9, tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lihat kepada saya. Jadi minyak zaitun itu untuk menghormati atau untuk memuliakan Allah dan manusia. Amin Bapak Ibu ya. Ya, itu kata ayat. Amin. Dan itu juga harus kita imani. Haleluya. Pak, apa buktinya Pak untuk menghormati Allah dan manusia Pak? Buktinya adalah Yesus naik ke surga itu di Bukit Zaitun. Buktinya, salah satu buktinya lah Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Haleluya. Ya, mungkin sebagian saudara ada bertanya-tanya dalam hati. Ya, saudara mungkin bertanya tapi nggak tahu siapa yang harus ditanya. Haleluya Bapak Ibu. Kenapa Yesus naiknya di Bukit Zaitun? Ya, Yesus naik ke surga. Benar nggak Bapak Ibu? Di Bukit Zaitun. Surga adalah bait Allah yang sesungguhnya. Benar Bapak Ibu ya? Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Itu bait Allah sesungguhnya. Secara logika rohani, kalau Yesus naik ke surga, bait Allah yang sesungguhnya, harusnya Yesus naiknya di mana Bapak Ibu? Bukan Bukit Zaitun harusnya. Secara logika rohani. Ini saya ngomong logika. Harusnya di mana Bapak Ibu? Di bait Allah di bumi, di Yerusalem. Klop itu. Naik ke surga, bait Allah yang sesungguhnya, naik dari bait Allah, bayangan di bumi. Klop, bait Allah, matching. Lihat Bapak Ibu, logika. Kita main logika sebentar. Bapak Ibu. Dan saya ingin katakan saudara juga ya, Alkitab tidak pernah bertentangan dengan logika. Karena itulah ketika saudara semakin mendalam Alkitab, justru logika saudara semakin tajam. Tidak semakin tumpul Bapak Ibu. Ya, nggak pernah. Melebihi, iya. Firman Tuhan melebihi logika, iya. Tetapi bertentangan, nggak pernah. Dan justru firman Tuhan juga berkata, semakin kita menggali firman Tuhan, pengetahuan bertambah. Daniel yang ngomong demikian. Benar nggak Bapak Ibu? Semakin kita gali, artinya apa? Kalau semakin bertambah, artinya sejalan, justru menambahkan. Kalau bertentangan, justru mematikan, mengurangi. Benar Bapak Ibu? Lah iya dong. Jadi nggak pernah bertentangan. Haleluya. Nah, karena itulah ketika Yesus naik ke surga, logikanya Yesus harus naiknya bukan di Bukit Zaitun, tetapi harus naiknya di bait Allah. Benar nggak Bapak Ibu? Tetapi kenapa bukan di bait Allah? Haleluya. Karena bait Allah sudah dirubuhkan, sudah ditolak oleh Yesus. Ya Bapak Ibu, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebelum Yesus mati, Yesus berkata, aku akan merubuhkan bait Allah, buatan tangan manusia, bait suci, buatan tangan manusia. Dan dalam 3 hari, aku akan membangun kembali yang baru, yang bukan buatan tangan manusia. Saudara ingat itu? Benar nggak Bapak Ibu? Kapan terjadinya itu? Kapan tergenapi? Pada saat Yesus mati dan Yesus bangkit, tergenapi ucapan Yesus itu. Pada saat Yesus mati, terjadi gempa bumi. Ya Bapak Ibu, bait Allah juga
robot. Nggak roboh semuanya Bapak Ibu. Roboh ruang makudusnya. Dan buktinya juga roboh ruang makudusnya adalah tirainya robek. Tirai bait Allahnya robek. Amin. Kan ada dikatakan tirainya robek. Benar? Robek itu kenapa? Karena roboh. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Tirai bait Allah robek. Haleluya. Jadi roboh ruang maha kudusnya. Dan itu inti daripada Allah. Maka sebenarnya bait Allah sudah rubuh secara rohani di hadapan Allah. Intinya sudah rubuh. Haleluya Bapak Ibu. Ya, karena itu sudah tertolak. Dan pada 3 hari kemudian Yesus bangkit. Dan itulah bait Allah yang sesungguhnya. Amin. Itulah sebabnya kenapa Yesus tidak naiknya di bait Allah. Karena bait Allah itu sudah ditolak oleh Yesus dan sudah dirubuhkan oleh Allah pada saat kematian Yesus. Dan Yesus naiknya di Bukit Zaitun. Pertanyaan berikutnya, kalau kita mesti ngeyel, kenapa di Bukit Zaitun, Pak? Di Yerusalem banyak bukit yang juga sangat penting. Bukit Golgota ada, Bukit Sion ada, Bukit Moria ada. Kenapa nggak itu aja, Pak? Lebih mantap barangkali. Haleluya. Haleluya. Kenapa Bukit Zaitun? Apa urusannya? Haleluya. Benar Bapak Ibu ya? Kita sedikit main sistematis itu Bapak Ibu. Karena firman Allah itu tidak bertentangan dengan sistematika pikiran manusia. Saya ajak saudara untuk ke arah situ supaya saudara makin mengerti. Firman Tuhan itu luar biasa. Kenapa tidak di Bukit Golgota? Kenapa tidak di Bukit Moria? Kenapa tidak di Bukit Zion? Padahal itu punya arti penting juga bagi orang Israel. Benar gak? Benar gak Bapak Ibu? Benar gak? Kenapa? Karena Bukit Zaitun itu tempat pencurahan banyak minyak, ribuan minyak di situ. Karena itulah untuk memuliakan Allah lewat naik ke surga lewat Bukit Zaitun. Haleluya Bapak Ibu. Iya, karena itulah kenapa Yesus naik ke surga bukan di Bukit Golgota. Ya sekalian aja mati dan bangkit dan naik ke situ kan lebih sekalian gitu Bapak Ibu. Mati, bangkit dan naik di situ. Kenapa harus di Bukit Zaitun? Benar enggak? Ya, Bapak Ibu kan sekalian, triple gitu kan. Seperti hat-trick bola gitu Bapak Ibu. Haleluya. Iya kan? Mati, bangkit, naik di Bukit Golgota. Nyatanya enggak kan? Di Bukit Zaitun. Amin. Kenapa? Karena di situ banyak pencurahan minyak. Itu menunjukkan bahwa minyak urapan untuk memuliakan Allah. Untuk semakin lebih ngerti lagi kita, bukti semakin kuat lagi. Kita buka Mika 6 ayat 6 sampai 7. Ya, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Lihat kepada saya Bapak Ibu. Haleluya. Jadi cara orang menghadap dan menyembah kepada Allah di tempat yang tinggi atau di surga Bapak Ibu dengan ribuan domba jantan dan puluhan ribu curahan minyak. Dan itulah gambaran dari perjamuan kudus dan minyak urapan. Domba jantan itu perjamuan kudus, korban Yesus. Haleluya. Puluhan ribu curahan minyak, itulah minyak zaitun, minyak urapan. Amin. Dan itu juga semakin jelas lagi lewat Yesus naik ke surga, lewat kematian di Bukit Golgota dan naik ke surga di Bukit Zaitun. Haleluya. Ya, jadi Yesus naik ke surga harus mati dulu. Benar Bapak Ibu? Matinya di mana Bapak Ibu? Di Bukit Golgota. Inilah gambaran korban ribuan domba jantan. Lalu Yesus nanti naik ke surga di mana? Di Bukit Zaitun. Inilah gambaran pencurahan puluhan ribu curahan minyak. Haleluya, naik surga. Itu dia. Ya, dan Bukit Zaitun itu adalah tempat banyak pohon zaitun. Di situ juga pemerasan minyak zaitun. Di mana Pak persisnya? Di Taman Getsemani. Karena itu juga Yesus paling sering ada di tempat ini. Getsemani itu terdiri dari 2 kata Bapak Ibu. Getsemen. Get artinya pemerasan, semen artinya minyak. Jadi Getsemani pemerasan minyak. Di situ tempat penggilingan minyak zaitun. Jadi disitulah tempat ribuan curah minyak terjadi. Haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa Yesus harus naiknya di Bukit Zaitun. Karena itu yang telah dibuatkan di dalam Mika. Bagaimana cara menghadap persembahan di tempat yang tinggi? Lewat Bukit Golgota ribuan domba jantan dan Bukit Zaitun tempat puluhan ribu curah minyak. Terus naik ke surga. Haleluya Bapak Ibu. Lihat itu sistematis kan? Sering dibuatkan kan? Lah iya. Haleluya Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan itu luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan hanya itu Bapak Ibu.
Ya, bahkan juga lewat adanya ribuan domba jantan dan puluhan ribu minyak, dan itu gambaran perjamuan kudus dan minyak urapan. Itu membebaskan kita dari segala mara bahaya. Sehingga walaupun ada ribuan orang rebah sebelah kiri, puluhan ribu sebelah kanan, saudara tidak mengalaminya. Saudara tidak ditimpa oleh mara bahaya itu. Kenapa? Karena ada ribuan minyak yang menghalanginya, ada ribuan domba jantan ini sebagai penangkalnya, dan ada puluhan ribu minyak yang menjadi penghalangnya. Sehingga saudara terhindar. Dan itu yang sebabnya di dalam Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, ada minyak dan anggur, kita tidak akan dirusakkan. Haleluya. Mazmur 91 ayat 7 itu Bapak Ibu dikatakan. Benar? Mazmur 91 ayat 7. Walaupun ribuan orang rebah sebelah kiri, puluhan ribu sebelah kanan, kita tidak mengalaminya. Kenapa? Karena kita sudah punya ribuan domba jantan dan puluhan ribu curahan minyak. Klop! Mengcounter semua itu. Haleluya. Itulah sebabnya kita ada minyak dan anggur. Apapun mara bahaya, saudara tidak akan mengalaminya. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ya, bahkan juga pada masa Musa saja Bapak Ibu, bait Allah harus diurapi, maka hadirat Allah, kemuliaan Allah memenuhi bait Allah. Sehingga Musa sendiri tidak bisa masuk ke dalam bait Allah, karena bait Allah sangat memenuhi tempat itu. Coba kita lihat Keluaran 40 ayat 9. Kemudian kau ambillah minyak urapan, tuh minyak urapan ya Bapak Ibu, dan kau urapi kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya, tuh, dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Lalu ketika sudah menjadi kudus setelah diurapi, apa yang terjadi? Kita buka ayat 34-nya. Ini yang terjadi. Lalu awan itu, nah itu awan itu hadirat Allah ya Bapak Ibu ya, karena hadirat Allah ditunjukkan oleh awan dan api, tiang awan dan tiang api. Oke. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ayat 35. Sehingga tuh Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Allah memenuhi kemah suci. Lihat kepada saya. Jadi ketika Musa mengurapi kemah pertemuan atau bait Allah, maka bait Allah itu menjadi kudus. Hasilnya apa? Hadirat Allah memenuhi kemah suci itu. Hadirat Allah memenuhi bait Allah itu, sehingga apa? Musa tidak bisa masuk. Kedagingan nggak bisa masuk. Keduniaan nggak bisa masuk. Hal yang sama juga dengan kita. Hari ini kita adalah bait Allah. Paulus berkata demikian, kita bait Allah, maka ada pengurapan, kita menjadi kudus. Hadirat Allah memenuhi kehidupan kita, penuh atas hidup kita. Maka tidak ada tempat untuk setan masuk tubuh kita. Tidak ada tempat penyakit masuk tubuh kita. Tidak ada tempat duniawian, tidak ada tempat kerugian, tidak ada tempat bagi resesi. Tapi hari ini kita penuh dengan kemuliaan Allah, penuh kemuliaan Allah. Artinya kita diberkati, kita sukses, kita berhasil, kita berkemenangan dalam kehidupan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, itu dia Bapak Ibu. Haleluya. Bahkan lebih awal lagi Bapak Ibu, ada kisah ketika Yakub melarikan diri. Karena pada saat itu dia takut dibunuh oleh Esau. Karena dianggap Yakub mencuri hak kesulungannya Esau. Saudara jangan ikut-ikutan menuduh Yakub itu mencuri Bapak Ibu ya, atau menipu Esau. Kenapa? Karena sebenarnya Esau memang tidak berhak lagi atas hak kesulungan. Kenapa Esau tidak berhak lagi? Dia sudah menjualnya dengan semangkok kacang merah berenebut. Lah, udah menjual, masa dia punya hak lagi? Dari mana itu jalannya? Amin Bapak Ibu. Sama seperti saudara juga sudah menjual motor. Nah itu bukan motor saudara lagi tuh. Jangan saudara pakai lagi, jangan saudara ambil. Oh, dianggap pencuri saudara nanti. Benar gak Bapak Ibu? Lah iya dong. Jadi sebenarnya yang penipu siapa? Bukan Yakub, Esau itu. Udah menjual, masa ngakui lagi? Ayam dari mana itu jalannya? Iya Bapak Ibu, benar gak? Kan udah ada transaksi jual beli pada saat itu kan? Ya ngapain aku hak kesulungan? Aku lapar mati, nggak ada gunanya. Udah, nih hak kesulungan, sini kaca merah. Udah terjadi transaksi. Lah ngapain diakui lagi? Ini Esau itu penipu sebenarnya. Benar gak? Jadi saudara jangan ikut-ikutan dibilang aku penipu. Enggak, Esau yang penipu. Udah jual masa ngakui lagi dari mana jalannya? Haleluya. Benar Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Lah iya dong, udah kejual masa ngakui lagi? Itu yang boceng lihat. Haleluya. 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 Nah pada saat itu Yakub lari Bapak Ibu. Jadi walaupun faktanya memang ya untuk mendapatkan haknya, ya Ribka ikut-ikutan menipu lewat bulu domba gitu Bapak Ibu. Badannya si Yakub rupanya mulus. Ya harus dikasih bulu Bapak Ibu. Tapi itu sebenarnya cara untuk dia mengambil haknya
Benar nggak? Yang memang udah haknya, udah dijual oleh Esau. Benar ya Bapak Ibu ya? Haleluya. Nah, lalu Yakub lari. Di satu tempat namanya Luz, dia tertidur. Dia rupanya tidur beralaskan batu Bapak Ibu. Itu gimana ya, bantal batu Bapak Ibu? Ya, beralaskan batu loh. Itu Alkitab ngomong. Benar nggak Bapak Ibu ya? Kalau kita beralaskan kapas, bantal kapas, empuk. Kalau batu, keras amat itu. Tapi kenyataannya batu itu justru katanya bagus Bapak Ibu. Saya dulu pernah waktu honeymoon ke Cunko, ke RRT Bapak Ibu. Salah satu tempat kita nginap di Hotel Bintang 5. Tapi saya kaget ketika saya masuk kamar, itu kasurnya kayak batu, keras banget. Itu bantalnya juga kayak batu Bapak Ibu. Saya jadi pikir-pikir, ini emangnya kita turis dianggap seperti Saulin kali tidur di batu. Batu bener, keras banget gitu. Rupanya itu memang bagus. Tidur itu rata katanya. Jadi kepala juga harus kayak batu. Jadi batunya itu bukan batu rata, tapi dekokan gini pas di kepala gitu Bapak Ibu. Jadi kepala nggak geser-geser. Haleluya. Jadi pas gitu dekokannya gitu. Jadi kepala gitu zet, nah, udah nggak gerak-gerak lagi gitu. Haleluya. Dan itu juga kasurnya tuh keras, kayak batu bener. Ya rupanya memang tidur yang bagus itu rata gitu katanya Bapak Ibu. Iya rata. Supaya katanya tulang punggung itu nggak bengkok gini. Karena ngikuti kasur kan bisa membelesek gitu. Apalagi kalau kita ukuran kelas berat gitu Bapak. Ya gitu. Ini kasur bukannya lurus lagi, sudah bengkok. Haleluya Bapak Ibu, udah kayak mangkok. Haleluya. Nah katanya gitu, yang rata itu yang bagus. Tapi bagi saudara yang tidurnya nggak pernah diam, muter-muter, ya sama aja bohong gitu Bapak Ibu ya. Ya kan? Lah sama aja bohong dong. Kalau kita tidurnya kayak baling-baling gitu, ya sama aja. Mau rata mau apa ya sama aja. Amin. Kalau tidurnya anteng gitu kayak bayi gitu, ya benar. Itu ada manfaatnya. Benar ya? Nah itulah. Jadi suatu kali si Yakub itu tiba di satu daerah namanya Luz. Dia tidur beralaskan batu. Lagi tidur dia mimpi. Dia melihat ada tangga sampai ke surga. Dan malaikat turun naik di tangga itu. Lalu juga di situ ada Tuhan yang berkata, berjanji kepada Yakub, ini tempat akan menjadi hak warismu dan keturunanmu. Dan ketika Yakub bangun Bapak Ibu, wah tempat ini dahsyat, tempat Tuhan hadir. Ya pintu gerbang surga. Maka kemudian tempat itu dia urapi batu tempat dia tidur dengan minyak Bapak Ibu, dengan minyak. Dan tempat itu diberi nama Betel. Tulisan di Alkitab itu tidak tepat Bapak Ibu. Tulisan yang tepat adalah Betel. Jadi B-E-T-H straight E huruf besar L. Kenapa? E-L itu adalah Allah. Sama seperti saudara tulisan Alkitab Bait Allah. Allahnya huruf kecil atau huruf besar? Ya besar dong. Betel itu juga sama dengan Bait Allah. Itu kata lainnya. Bahasa Ibrani atau Yunaninya. Benar nggak Bapak? Jadi tulisannya yang benar adalah Bet straight E huruf besar L. Bet artinya bait, E-L artinya Allah. Bait Allah. E-nya itu huruf besar. Kalau ditulis Alkitab digabung itu. Waduh itu salah itu. Kalau Bethlehem bisa digabung. Kenapa? Bethlehem itu artinya rumah roti. Roti kan bukan nama Allah. Nggak apa-apa digabung Bethlehem. Atau juga sering juga disebut rumah daging. Bet, rumah, lehem itu roti atau daging. Nggak apa-apa digabung. Nggak ada nama Allah situ. Tapi Betel harus terpisah. E-nya harus huruf besar. Kalau itu nama Allah. Amin Bapak Ibu. Bet, strip, E besar, L. Itu benar. Karena ini menyebut bait Allah. Amin Bapak Ibu. Betel itu artinya rumah Allah. Bait Allah. Haleluya. Itu yang benar. Di Alkitab, ya kurang benar lah. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong. Sama juga seperti saudara lah. Firmannya. Emangnya nya itu huruf kecil? Enggak dong. Straight, N besar. Iya, benar gak Bapak? Lah iya dong, karena kata ganti Allah kan. Jadi Betel juga gitu. Yang benar adalah Bet straight E besar L. Ya itu bahasa orang Yahudi Bapak. L itu Allah. Kalau tetangga sebelah itu Al. Makanya nama ibadah mereka selalu ada Al apa? Al-Ihmad. Benar Bapak Ibu ya? Iya kan? Kalau Israel itu L. Tapi Alkitab kita ngikuti Alkitab. Kitabnya Allah. Harusnya L-Kitab. Benar Bapak Ibu ya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Enggak, itu intermezzo aja. Haleluya. Nah, jadi Daud itu Bapak Ibu merubah nama Luz itu menjadi Bet-El. Jadi yang benar adalah E-nya huruf besar. Amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi kenapa? Karena di situ terjadi hal-hal yang dahsyat. Hal yang sama juga terjadi dalam diri kita Bapak Ibu. Kita bait Allah,
banyak hal dahsyat kita alami, maka ciri pengurapan, ada pengurapan juga di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini tidak perlu ragu lagi. Ada memakai minyak urapan, pakai minyak urapan. Justru lewat kita memakai minyak urapan, kita menghormati Allah, dan lewat menghormati Allah, hadirat Allah hadir dan kuasa dinyatakan. Kita hidup selalu diberkati, kita naik jadi kepala, berkemenangan dalam kehidupan. Berikan kemuliaan paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Pokoknya kita asik-asik aja Bapak Ibu. Iya, Ibrani 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ya, lihat kepada saya. Jadi lewat minyak itu menjadi tanda kita kesukaan Allah. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, jangankan kesukaan Allah, kesukaan banyak orang saja hidup kita menjadi enak. Banyak orang siap menolong. Jangankan kesukaan banyak orang, kesukaan orang tua kita saja, kita anak kesayangan. Wais, artinya apa? Kesukaan anak kesayangan, rasanya apapun yang kita minta kepada orang tua kita lancar. Haleluya, langsung dapat. Haleluya. Lah iya, kesukaan orang tua kesayangan. Haleluya. Iya. Anak saya aja tadi tuh ada bermasalah dengan mainannya. Ya, rusak, saya suruh beneri gimana. Aduh, lagi capek deh. Tapi aduh, ya nak. Cium dulu Bapak baru punya tenaga kita pergi. Kesayangan. Ali dibila-bilain walaupun mau khotbah saya capek, udahlah. Kita beresin dulu mainan anak saya. Haleluya. Nah, ini kesukaan Allah. Jadi karena itulah minyak itu menjadi tanda kesukaan. Karena kalau kita kesukaan Allah, waduh, apapun dua permintaan saudara bisa dapatkan. Saudara akan diprogram terus dalam rancangan yang indah, yang luar biasa dalam kehidupan. Amin. Lah iya. Dan apa juga buktinya juga bahwa kita adalah kesukaan Allah? Kita diangkat lebih dari orang-orang umumnya. Kita menjadi imamat yang rajani dan nabi. Amin Bapak Ibu. Yang 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, yang pertama kita baca, kita diangkat lebih dari orang-orang umumnya. Haleluya. Iya. Saudara jangan menganggap itu hal yang sepele loh menjadi imam, raja dan nabi. Enggak. Zaman dulu ketika orang Israel saja keluar dari pembuangan di Babel Bapak Ibu, mereka kembali lagi ke Israel, mereka membangun ya bait Allah, lalu juga segala penataan ibadah. Orang berusaha terdaftar sebagai imam. Dan untuk itu mereka harus membuat silsilah keluarga mereka untuk menunjukkan bahwa benar mereka adalah keturunan imam, suku Lewi. Supaya apa Bapak Ibu? Karena mereka tahu kalau mereka adalah keturunan imam, menjadi imam, fasilitas lebih mereka dapatkan. Haleluya. Iya, pada zaman ini loh, waktu kembalinya orang dari Babel, apalagi raja. Oh, itu udah pasti tuh Bapak Ibu. Lebih dari orang umumnya. Nabi juga lebih. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, saudara juga harus punya iman. Aku lebih dari orang rata-rata. Haleluya Bapak Ibu. Iya, harusnya demikian. Karena kita punya jabatan sekaligus 3. Ya, jabatan yang zaman dulu luar biasa. Haleluya. Ya, bahkan Daud juga Bapak Ibu hanya diurapi, Daud saja diurapi dengan minyak. Dia sudah mengalami luar biasa. Dia menjadi raja ditabiskan dengan minyak. Bapak Ibu, Roh Tuhan berkuasa, maka kemenangan dia terus alami. Coba kita lihat 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Haleluya. Lihat kepada saya. Jadi pada saat Daud ditakbiskan jadi raja, lewat apa? Pengurapan minyak. Ya, pengurapan minyak. Apa yang terjadi? Maka Roh Tuhan turun atas Daud. Amin Bapak Ibu. Roh Tuhan turun atas Daud. Itu mempunyai arti apa? Daud menjadi berkuasa. Karena juga Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, sehingga kamu menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Haleluya. Lah iya, Daud punya kuasa Bapak Ibu. Secara fisik dia punya kuasa, dia menjadi jago perang. Secara rohani juga dia punya kuasa untuk mengusir setan dari Saul. Kalau Daud tidak punya roh Allah Bapak Ibu, roh Tuhan, nggak akan mungkin Daud bisa mengusir setan pada Saul. Amin. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Kenapa Saul bisa kerasukan setan Bapak Ibu? Saudara tahu enggak? Kenapa? Apakah dia ke Gunung Kawi? Oh enggak, bukan. Kenapa dia kerasukan setan Bapak Ibu? Karena awalnya roh Tuhan ada pada Saul.
Pada saat dia ditakbiskan sebagai raja pertama Israel. Tetapi ketika Allah menolak Raja Saul, maka roh Allah meninggalkan Saul. Maka Saul menjadi kosong. Bukan hanya kosong, bersih malah. Dan Alkitab berkata, tempat yang kosong dan bersih, setan akan masuk. Bukan yang satu setan, 7 setan masuk. Halo Bapak Ibu, benar nggak? Karena ada dikatakan kan, Injil kan? Itulah sebabnya Saul kesetanan Bapak Ibu. Lah iya dong. Tapi Daud mengusir semua roh itu karena roh Tuhan ada pada Daud. Amin. Bahkan Daud juga mengalahkan Goliat. Apa yang terjadi kemudian? Jadi Daud itu bisa mengalahkan gambaran setan. Itu adalah Goliat. Jadi lewat pengurapan dengan minyak, Daud ada roh Tuhan sehingga dia berkuasa, menang atas perang, bahkan juga mengalahkan juga Goliat dan juga bisa mengusir setan-setan dari Saul, Raja Saul. Karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, kita orang Kristen adalah orang yang diurapi, orang pilihan. Karena itu jangan ada dalam pikiran kita hari ini, oh aku ini nggak ada artinya, aku ini orang lemah, aku ini orang miskin, aku ini tidak berharga, orang lain tidak melihat aku berharga. Saya ingin katakan bagi kita itu spesial di mata Tuhan. Dunia boleh bilang apa saja tentang kita, tapi Tuhan memandang kita spesial. Buktinya apa? Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal. Kalau kita ditebus dengan darah yang mahal, artinya apa? Kita di mata Tuhan mahal, spesial. Amin Bapak Ibu? Lah iya dong. Bahkan kita dikatakan tadi 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah bangsa pilihan, umat yang kudus, milik kepunyaan Allah. Haleluya. Haleluya. Karena itu jangan menganggap kita nggak ada arti, lemah, nggak ada harga, diobral. Obral aja nggak laku. Enggak Bapak Ibu. Kita ini orang pilihan Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Lah iya dong. Dan kalau kita orang pilihan Allah, kita berharga, pasti juga ada sesuatu talenta yang ditempatkan Tuhan pada diri kita. Amin Bapak Ibu. Lah iya. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar akan talenta kita, bakat terpendam banget sehingga tidak ketahuan. Nggak nongol-nongol. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari sadari kita spesial di mata Tuhan, kita berharga di mata Tuhan, sehingga kita ditebus dengan darah yang mahal. Sama seperti saudara lah. Saudara menebus satu barang saudara, karena saudara anggap penting barang saudara itu berharga. Benar nggak Bapak Ibu? Seperti ya menebus berlian gitu. Saudara berani bayar mahal, kenapa? Berlian itu penting bagi saudara, indah, sehingga saudara bisa kincolong-kincolong. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Jadi itu memang berharga. Karena itu kita ditebus dengan harga yang mahal. Coba kita lihat ayatnya. Bahwa kita ditebus dengan darah Yesus yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Tuh ayat yang ngomong, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Lihat kepada saya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari saudara harus sadari, aku anak Tuhan, aku berharga di matanya, dan aku pasti punya talenta khusus, ya, sehingga aku dipandang spesial di mata Tuhan. Amin. Ya, karena itulah bagi kita hari ini, lewat kita juga sadari ada pengurapan dalam diri kita. Itu menjadi tanda kesukaan, tanda pilihan Allah. Kita lebih dari orang-orang rata-rata. Amin. Lah iya. Tapi ada juga orang berkata begini Bapak Ibu, minyak urapan itu untuk imam-imam pada perjanjian lama yang sekarang tidak berlaku lagi. Oh itu salah. Imam-imam perjanjian lama itu adalah bayangan, kita sekarang hakikat. Harusnya juga semakin kental adanya minyak urapan. Amin. Bukti satu lagi yang kuat, dan ini juga menjadi penutup khotbah kita adalah bahwa minyak urapan masih berlaku bagi kita. Jadi minyak urapan tidak digantikan oleh hadirnya Roh Kudus. Jadi ada orang ngeles menolak minyak urapan, kenapa? Karena penggunaan minyak telah digantikan oleh hadirnya Roh Kudus. Ada beberapa orang Kristen ngomong demikian. Mungkin saudara juga sebagian dengar. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Oh iya, pengurapan itu sekarang digantikan oleh turunnya Roh Kudus dalam hidup kita. Oh itu salah Bapak Ibu. Buktinya apa Pak? Buktinya adalah kitab Yakobus. Kitab Yakobus itu ditulis oleh Yakobus setelah Pentakosta. Pentakosta turunnya Roh Kudus. Jadi Yakobus menulis kitab Yakobus setelah Pentakosta, setelah turunnya Roh Kudus. Dan nyatanya Yakobus justru mendorong orang untuk memakai minyak urapan. Kalau ingin mendoakan orang, pakai minyak urapan. Benar Bapak Ibu? Lah iya dong. Yakobus 5 ayat 14. Haleluya. Lah iya. Artinya apa? Minyak urapan tidak digantikan oleh turunnya Roh Kudus. Justru itu semakin menjadi bukti lewat pengurapan Roh Kudus turun atas hidup kita. Tidak tergantikan itu. Amin Bapak Ibu. Karena itu saudara bisa punya dasar
firman untuk menakal bahwa minyak urapan ketika turunnya Roh Kudus tidak lagi berlaku. Oh, itu salah. Buktinya Yakobus 5 ayat 14 bahwa Yakobus tetap mendorong orang untuk memakai minyak urapan walaupun Roh Kudus telah turun atas murid-murid Tuhan. Amin. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita sadari bahwa lewat minyak urapan kita menjadi tanda kesukaan Allah, menjadi orang pilihan Allah. Bahkan juga lewat minyak itu untuk memuliakan Allah dan manusia, memuliakan Allah, hadirat Allah hadir dalam diri kita. Maka kita penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan kuasa, penuh dengan berkat. Hidup kita selalu berkemenangan. Haleluya. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.